Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint presentasi ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana, SPMP. Pada kesempatan kali ini, saya Devika Vertatriana, NIM 18103210039 dari Program Studi Agribisnis Kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, akan memaparkan hasil ringkasan materi pada acara webinar AgriTalk yang meliputi materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Strategi Pendidikan Pertanian dalam Era New Normal oleh Dr. Andes Insinyur Evita Soliha Hani MP. Yang kedua, Pertanian New Normal untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen oleh Profesor Dr. Andes Insinyur Rudi Wibowo MS. Yang ketiga, Kebijakan Pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian oleh Insinyur Hadi Sulistyo MSI. Yang keempat, Tani Hub Group Unlocking Digital Agriculture oleh Endang Rahman Hakim. Dan yang kelima, peran Perhebi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru oleh Profesor Dr. Andes Bustanul Arifin. Materi yang pertama, Strategi Pendidikan Pertanian dalam Era New Normal oleh Dr. Andes Insinyur Evita Soliha Hani MP. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan hidup yang baru yang biasa disebut dengan new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga segala bentuk kegiatan dari berbagai aspek kehidupan dilakukan secara online. Pertanyaannya di sini, lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Bukankah selayaknya pendidikan dibuat agar bersifat relevan dengan pengalaman hidup yang sedang menuntut jawaban kini dan di sini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Indonesia menerapkan strategi perguruan tinggi pertanian yang terbagi menjadi 4, di antaranya yaitu yang pertama, Tridharma PT, yang kedua, SDM, yang kedua, pendanaan, dan yang keempat, Sarpras. Kunci keberhasilan pendidikan terbagi menjadi 3, di antaranya yaitu kesadaran mutu, kesadaran kompetisi, serta kesadaran kepuasan konsumen. Sedangkan komponen utama penentu kemajuan sebuah negara terbagi menjadi 3, di antaranya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi. Materi selanjutnya, Pertanian New Normal untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen oleh Profesor Dr. Andes Insinyur Rudi Wibowo MS. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan resiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, perdagangan, dan pemrosesan, tetapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan daya beli konsumen dan dapat membahayakan akses ke jaring pengaman. Pertanyaannya, bagaimana menjaga irama supply dan demand agar tetap stabil dan seimbang dalam kondisi yang saat ini? Jawabannya yaitu dengan mengembangkan kemampuan makanan lokal, termasuk bagaimana upaya mengganti impor pangan. Yang kedua, meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menjaga semangat petani? Yang pertama yaitu mengurangi kerentanan petani akibat COVID-19, dan yang kedua yaitu membantu melonggarkan disrupsi distribusi hasil-hasil produksi pertanian. Menginjak pada materi selanjutnya yaitu kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian oleh Insinyur Hadi Sulistyo MSI. Adanya pandemi COVID-19 memicu berbagai munculnya dampak negatif, diantaranya di bidang pertanian, yaitu mengancam ketahanan pangan. Oleh sebab itu, pemerintah memunculkan berbagai kebijakan dibarengi dengan implementasi agar dapat mengentaskan masalah tersebut. Berikut dampak COVID-19 di sektor pertanian, diantaranya yaitu yang pertama, belum meratanya distribusi, terbatasnya modal usaha untuk musim tanam, kelebihan suplai di tingkat petani hingga menyebabkan harga jatuh, pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja restoran dan tutupnya kantor, penurunan penghasilan dan penurunan daya beli petani, serta ketidakpastian distribusi dan produksi.
Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya mitigasi dampak COVID-19 berupa sebagai berikut. Yang pertama, dukungan kebijakan logistik dan rantai pasok pangan dengan melibatkan sejumlah BUMN atau BUMD pangan koperasi dan swasta. Yang kedua, perluas akses petani pada jaringan pemasaran daring dengan melibatkan koperasi dan BUMDES. Yang ketiga, dukungan stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan sebagai kebijakan afirmatif perlindungan petani dan desa sebagai basis produksi pangan. Dan yang terakhir, dukungan perlindungan dan jaring pengaman sosial bagi kesejahteraan petani di masa pandemi COVID-19. Pemerintah juga melakukan rencana aksi memperkuat ketahanan pangan pasca COVID-19. Yang pertama yaitu pantauan kekeringan banjir dan serangan OPT. Yang kedua, penyegaran penanaman. Yang ketiga, upaya khusus off-farm. Yang keempat, bantuan gagal panen. Yang kelima, pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keenam, optimalisasi pemanfaatan Al-Sintan. Dan yang ketujuh, optimalisasi pemanfaatan irigasi embung dan pompa air tanah dangkal. Sedangkan implementasinya berupa mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi berdampak, program padat karya tunai, serta jaring pengaman sosial atau social safety net. Untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan serta ketahanan pangan dalam satu dasawarsa ke depan, diperlukan kondisi yang kondusif untuk memberikan perlindungan pada petani. Ketahanan pangan sangatlah ditentukan oleh peran petani serta stakeholder yang mengawal sistem produksi dari keterjaminan penyediaan teknologi, sarana produksi hingga industri hilirnya. Fasilitas kebijakan yang memberikan kemudahan petani dalam mendapatkan subsidi teknologi, mekanisasi, dan fasilitas penunjang budidaya, perlindungan pasar, serta kebijakan impor terbatas diperlukan untuk kembali menggairahkan sektor pertanian. Menginjak pada materi selanjutnya yaitu peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru oleh Profesor Dr. Andes Bustanul Arifin. Pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966, Presiden Soekarno Revolusi Hijau mulai masuk ke Indonesia. Pada Orde Baru tahun 1966 sampai 1986 masa Presiden Soeharto, pembangunan infrastruktur dan input teknologi pertanian mulai maju. Dan pada Orde Baru II tahun 1986 sampai dengan 1998 Presiden Soekarno, paradigma sistem agribisnis mulai berjalan. Dan pada masa transisi Presiden Habibie sampai Presiden Abdurrahman Wahid, krisis ekonomi di Indonesia terlewati. Dan pada masa modern Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Joko Widodo mulai bermunculan masalah. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dikarenakan oleh pandemi COVID-19? Karena pada tahun 2020 perekonomian di Indonesia mulai menurun. Apakah hal tersebut merupakan pemicu krisis pangan? Dampak COVID-19 diantaranya yaitu harga beras melonjak, kinerja pertumbuhan sektor pertanian menurun, serta berdampak pada petani. Materi selanjutnya yaitu Tanihub Group Unlocking Digital Agriculture oleh Endang Rahman Hakim. Tanihub merupakan e-commerce pertanian Indonesia yang mengatasi permasalahan rantai pasokan dan distribusi hasil pertanian. Melalui teknologi Tanihub, menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kualitas yang berkelanjutan. Berikut merupakan bukti bahwa saya telah mengikuti acara webinar AgriTalk tahun 2020. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.